buah pisang, buah jeruk, buah anggur, buah kelapa. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallah khairan Ustadz Dasat Latif atas ceramahnya. Kita masih punya sesi tanya jawab Pak Ustadz. Ya silakan. Jangan susah-susah, jangan bikin susah saya bos. Hidupku sudah susah. Ya, atau ada yang mau menjawab? Ya silakan cepat. Karena Boleh. saya harus sholat Jumat di Cilincing. Cilincing. Saya tidak tahu di mana itu Cilincing. Yang penting di Jakarta. Cilincing. Nah, ayo. Nah. Ya. Ayo, Silakan tanya. bagi yang ingin bertanya, Ya, angkat silakan. tangannya dari yang Ikhwan Ya. dulu, yang Putra. Ya, silakan Bapak. Sana. Mikrofon tolong. Ya. Mas. Mas Rian. Mikrofon. Ya. Ya. Atau iya. Ya. Iya. Siap. Kalau dari sini ke Cilincing berapa lama? Oh iya Pak Ustadz, nanti yang menjadi yang setiap bertanya akan dapat hadiah dari Pak Ustadz nih Pak Ustadz. Iya. Ya. Pak Ustadz sudah siapkan hadiah Siap, buku di belakang hadiah. nanti. Ya, Hadiah silakan Bapak, sponsornya nama Bukaka. dari Ya. PT-nya. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ari dari Galvanis, Pak. Ya. Pertanyaannya simpel. Ya, Ini jawab. juga titipan dari istri saya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya begini Ustadz. Kenapa Ustadz itu kalau di setiap ceramahnya, karena istri saya selalu melihat di YouTube-nya Ustadz itu. Alhamdulillah. Kenapa Salam Ustadz di sama setiap, beliau. Iya, Ya. insya Allah. Kenapa di setiap ceramahnya Ustadz itu selalu mengatakan beleng-beleng Ustadz? Itu aja. Sekian. Assalamualaikum Artinya warahmatullahi beleng-beleng. Ya. Baik. Iya. Pak, saya perlu jelaskan. Kata beleng-beleng itu di Sulawesi Selatan Sekaja sudah mulai hilang. Maka saya hidupkan kembali. Beleng-beleng itu kan bodoh, bukan bodoh. Tapi dia tahu salah masih dilakukan. Itu beleng-beleng. Nah, dia tahu sholat itu kalau kau tinggalkan berdosa. Tapi tidak sholat. Beleng-beleng itu. Ya, kau tahu selingkuh dosa. Tapi kau lakukan. Beleng-beleng itu. Jelas. Ya. Tapi Bapak bukan warga beleng-beleng. Ya, ada lagi? Iya, silakan. Iya. Ahwat. Dari Silakan. Iya, dari satu Ahmad. Kalau saya Silakan. tanya, bagaimana pendapat Ibu soal poligami? Pasti dia tidak setuju, Pak. Ya, silakan. Cek. Ya, nama. Oh, enggak bunyi. Cek. Abis ini Ya, Pak. bunyi. Oh iya. Cek. Perkenalkan nama saya Nurul dari Kerinci. Yang saya mau tanyakan, Bapak kalau kita ngegosip ya, atau ngebahin orang, itu kan dosa. Kalau yang kita gibahin itu kayak mungkin presiden, atau artis, atau orang yang gak kita kenal, apa tingkatan dosanya itu sama dengan niatan, maksudnya untuk diskusi gitu. Tapi kan tetap membahas tentang keburukannya. Itu termasuk dosa juga nggak Pak? Terima kasih. Ya, bedakan pribadinya dengan jabatannya. Kalau kau menghina pribadinya Dasat, kau dosa. Tapi kalau kau kritik materinya, tidak. Kritik boleh, tapi jangan merendahkan. Kritik boleh, tapi jangan menghina. Memang bodoh itu. Itu menghina. Salah, mestinya ini yang dilakukan, kritik. Tapi kritik itu konstruktif. Apa? Tunjukkan dia salah, lalu tunjukkan jalan keluar. Apa kritik dalam Islam tidak boleh? Coba, boleh. Coba lihat, ketika sholat berjamaah, salah imam. Apa kita biarkan salah? Enggak, mestinya dia sujud tapi dia ruku. Boleh dibiarkan, ikut aja deh biar salah. Batil namanya itu. Tapi gimana? Kita ucapkan subhanallah. Adab. Bukan dikatakan, woi salah kau. Wah kacau perjamaah. Tapi apa? Subhanallah, maha suci Allah. Dan imam juga harus tahu ketika makmummu mengatakan subhanallah, kau tahu diri. Ini yang jadi masalah, jadi imam tidak tahu diri. Sudah kentut, tidak mau tinggalkan. Salah. Maka diganti. Siapa yang ganti? Tidak boleh yang dari belakang. Yang teriak siapa?
Tidak boleh paling belakang. Teriak sana, teriak sana, teriak sana, ribut. Tapi siapa yang menegurnya? Saf pertama, kanan belakang imam. Misalnya sini imam. Nah sinilah yang berteriak. Subhanallah. Siapa ini? Anggota DPR. Berteriak kau, jangan kau diam. Karena kau dipilih untuk berteriak. Ini diam juga dia. Jadi terpaksa kita teriak. Itulah adab-adab dalam bernegara. Belajar dari sholat berjamaah. Alhamdulillah kita sudah diwakili sama anggota DPR kita. Kita mau pakai mobil mewah, alhamdulillah diwakili sama DPR. Kita mau pakai barang-barang baju-baju mewah, alhamdulillah anggota DPR sudah wakili kita pakai baju merah. Saya heran anggota DPR. Ya, saya tanya saudara-saudara, mana lebih tinggi ketua dengan wakil? Hah? Ketua. Mana lebih tinggi presiden, wakil presiden? Mana lebih tinggi bupati, wakil bupati? Berarti di mana-mana sunnatullahnya, hukum alamnya, wakil dibawa. Tidak boleh kau merasa lebih hebat. Tapi anehnya anggota DPR kita merasa lebih hebat dari rakyat. Nah kau wakil. Jelas? Poin. Boleh mengeritik, tidak boleh menghina. Boleh mengeritik, tidak boleh merendahkan. Dengan catatan mengeritik tetap ada koridor, ada adab. Jangan kau maki-maki. Nah, ada biasa ibu-ibu, Ustadz yang saya cerita itu memang benar. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Tidak ada jalan untuk cerita kejelekan orang. Kalau kamu Adinda dicerita kejelekan, jangan kau balas. Karena kalau kau balas sama posisimu di hadapan Allah. Begitu kau dicerita kejelekanmu, ucapkan saja, ya enggak apa-apa, yang penting dia bahagia. Itulah akhlak mulia. Ya, jelas. Baik, lagi. Ustadz berikutnya dari founder, Pak Ustadz. Erwin, ada ya. Pak Erwin. Silakan Pak. Ya silakan Pak. Ya, Pak Yang Ustadz, susah-susah Pak ya. Nama saya Erwin Kurniadi. Iya Pak. Jadi Bapak kan dalam ceramahnya ini sering mengkritik, tapi yang dikritik malah ketawa. Jadi Bapak ini membuat gembira. Ya, itu apa diajarin di pesantren? Apa itu bakat Pak? Terima kasih. Ya, begini. Saya ini Allah takdirkan, Allah yang takdirkan jadi penceramah, bukan karena saya hebat. Saya sendiri Pak Haji, itu medsos saya, YouTube saya tidak boleh lepas sebelum saya lihat sendiri. Oh ini buang, ini tidak bagus. Dan ketika saya nonton, saya sendiri terkagum-kagum. Hebat ini Ustadz ini. Kok bisa ngomong seperti ini? Bapak lihat itu yang saya di Metro TV. Itu Pak, yang diketik itu kolom-kolom, itu tidak diberitahu ke saya dulu. Pertanyaannya juga mengalir, tidak pernah cut 2 jam. Begitu saya nonton, saya bilang, subhanallah, bukan saya yang hebat, tapi ini titipan Allah. Allah yang gerakkan bibir saya. Soal orang dikritik tidak marah, itu ilmu. Saya ini doktor di bidang ilmu komunikasi. Orang tidak tahu, saya ini dosen ilmu komunikasi. S1, S2, S3 itu semua dosen ilmu komunikasi. Saya tidak pernah mondok, tidak pernah Pak. Makanya Bapak hampir tidak pernah dengar kalau saya ceramah ada ayat-ayat dan hadis. Ya, karena saya kesulitan menghafal. Ya, daripada saya mengucapkan salah, mending Indonesianya saja. Pak JK akui itu. Ini Ustadz, satu kekuranganmu. Apa? Kau kurang dalil Al-Quran. Saya bilang betul, itulah yang saya punya kekurangan dan saya akui. Saya sudah berupaya tapi tidak bisa. Karena kalau sempurna, saya bukan dasat, tapi mungkin jadi malaikat. Ya kan? Nah, itu dalam ilmu komunikasi ada disebut komunikasi persuasif. Inilah yang dipakai iklan. Membujuk lawan kursip. Kau sholat Kalau kau tidak mau sholat, saya tempelin kamu. Dia sholat Pak, tapi Bapak hilang besok, berhenti dia sholat. Itu namanya komunikasi kursip. Ya, terlalu semangat Pak Ustadz. Mohon maaf panitia. Tapi ada namanya persuasif, dibujuk. Kalau kau sholat ini loh, hadiah-hadiah dari Allah. Ini
ancaman-ancaman dari Allah. Masuk akalnya, akhirnya dia sholat. Ada atau tidak, tetap sholat. Itu keberhasilan. Maka saya tidak masuk di akal saya kalau ada penceramah kasar mulutnya. Karena tidak pernah dicontohkan Nabi. Saya tidak masuk di akal saya ada penceramah memaki, menghina. Tidak. Kenapa? Nabi tidak pernah mencontohkan. Hidayah bukan dari penceramah, dari Allah. Kita hanya wajib kulil haqqu walau kana murram. Sampaikan yang hak walaupun pahit dengan catatan jangan sakiti dia. Namanya dai. Dai itu mengajak. Mana dia mau ikut kalau dimaki-maki? Subhanallah Pak Haji, sampai sekarang ini sudah banyak orang saya Islamkan karena dia nonton di YouTube. Tapi saya tidak pernah publish. Kenapa? Saya menghormati agama orang lain. Karena kalau saya publish pasti sama perasaanku. Bayangkan kalau ada saudara kita muslim dikafirkan, dimurtadkan lalu dia masuk di medsos, kan sakit hati kita. Begitu juga agama lain. Alhamdulillah baru-baru kira-kira 2 pekan lalu saya diundang di Taman Mini Indonesia Indah. Yang mengundang bukan orang Islam. Yang mengundang saudara kita Tionghoa, semua pesertanya orang Tionghoa. Saya hanya pribumi. Non muslim Tionghoa, saya diminta ceramah. Allahu Akbar. Setidaknya kalau mereka tidak percaya, paling tidak mengubah opininya, Islam itu radikal. Islam itu menyenangkan. Maka jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian Pak Haji, terima kasih. Terima kasih. Mungkin satu penanyaan dari Putri. Ya Mbak, silahkan. Terakhir nih Mas ya? Terakhir. Ya. Silahkan. Sudah bunyi itu Dek, sudah bunyi. Ya. 1. Oh, enggak bunyi rupanya. Ya. Tes. Oh iya. Ya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita dari Jembatan. Saya izin bertanya ya Ustaz. Saya punya rekan-rekan yang suka bercanda. Bercandanya itu kadang mungkin menyakiti hati satu sama lain. Terus kita kan minta maaf ya Ustaz. Tapi ada satu kalimat yang bikin saya overthinking. Saya maafin kamu, tapi saya nggak bisa melupain apa yang kamu lakukan ke saya. Ah, itulah perempuan. Dia maafkan kamu tapi tidak bisa dia lupa. Makanya perempuan itu disebut ahli sejarah. Maka kalian jangan bikin sejarah. Ya, lanjut. Nah, itu tanggapan Ustadz bagaimana? Kalau Anda sakit hati manusiawi. Tidak ada orang senang difitnah. Tidak ada orang senang dicerita. Makanya Allah katakan ayuhibbu ahadukum. Sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Kenapa? Karena orang yang cerita kejelekan orang nanti dikasih makan seperti bangkai. Maka yang baik jangan cerita orang. Pun kalau kau mau lihat dia baik, sampaikan secara baik. Tapi pikir dulu, ini orang terima kritik atau tidak. Kalau dia terima kritik, sampaikan. Kalau dia marah, jangan. Daripada putus silaturahim. Makanya saya dalam bermasyarakat, kalau saya tahu dia tidak mau menerima kritik A, jangan sampaikan A ke dia. Kenapa? Kamu tidak mau amar ma'ruf? Bukan, saya lebih mengutamakan persaudaraan. Dan mengerti itu ada caranya. Misal, dia suka gosip. Nggak usah kau nasihati, karena dia bilang, kau nasihati saya, kau juga kemarin gosip. Gimana caranya? Kau putar ceramahnya Ustadz Das'ad, yang bahas tentang gosip. Kau kirim ke dia. Sharing aja ya. Nah, sudah dapat kau pahala. Nah, kalaupun kau yakin dia tidak senang dikirimi dakwah, kau putar kasih keras-keras duduk di sampingnya. Bagus juga ini materi ceramahnya ya. Oh, kayaknya saya kena ini tukang gosip. Nah, itu ada caranya. Jangan kau tunjuk memang kau tukang gosip, jelek sekali sifatmu kau. Tidak mau dia. Maka disitulah Allah kasih kita akal, mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak. Dan percaya saudaraku, keburukan dia tidak akan kau tanggung. Tapi kapan kau hina, kapan kau maki, kau rendahkan, kau ikut berdosa.
Dosanya dia kau tidak tanggung, tapi ketika kau lecehkan, kau rendahkan, maka Allah marah karena makhluk Allah yang kau rendahkan. Pas. Cukup. Nah, jangan lupa follow saya. Ya. Nah, kau artis kau follow apa kau dapat? Saya heran lihat bangsa Indonesia. Artis banyak betul followernya. Ketika ulama sedikit. Padahal kau dapat ulama, kau dapat ilmu. Kalau artis kau lihat aurat, dosa. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Jogetlah di depanmu. Enggak juga dikasih pegang kau. Kesini. Maka follow saya. Sudah punya IG saya. IG saya itu ceramah 1 menit. Ya, Dasat Latif 1212. Centang biru. Dasat, tidak ada komanya. Dasat Latif. Sambung itu, Dasat Latif 1212. Apa itu 12? 12. 12 itu tanggal lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. 12 yang satunya lagi tahun lahir, bulan lahirnya Dasat Latif. Nah, sudah jelas, sudah. Buka HP-mu. Kan? Tapi Bapak boleh lihat akun-akun penceramah yang lain. Mungkin karena saya orang Bugis. Tidak pernah satupun ada video saya minta donasi. Tidak. Saya tidak mau minta-minta. Termasuk kalau Anda undang ceramah saya langsung saya blokir kau kalau kau bilang berapa tarifnya. Memangnya saya pedagang. Nah, berapa saja kau kasih? Kasih ada, ya ada alhamdulillah. Tidak ada, ya tidak tahu diri. Ya kan? Tapi bagi saya kode etik dalam berdakwah jangan menentukan tarif. Itulah sebabnya sampai saat ini saya tidak pakai manajer. Manajer saya ini HP. Makanya disebut smartphone. Ada di situ jadwalnya. 1 jam sebelum acara sudah bunyi. Oh, berarti sudah habis waktunya. Ya. Karena kalau ada manajer biasanya sudah masuk. Bagi saya. Bagi yang lain tidak apa-apa. Ya. Jangan juga kau banding-bandingkan gurumu. Oh, kalau ini baik, kalau ini jangan. Karena keburukan ataupun kelebihannya masing-masing menanggungnya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah cukup ya? Saya masih mau berlama-lama tapi waktu yang terbatas. Ya. Terima kasih kepada Bu Kakak yang selalu menolong saya dalam penerbangan. Kenapa? Garbarata. Masya Allah. Saya ke Malaysia ada Garbarata. Berarti Bu Kakak ada di Malaysia. Saya ke Lombok, ada juga Garbaratanya. Berarti ada juga Bu Kakak di sana. Tapi kadang-kala macet. Tapi bukan Bu Kakak punya urusan, ya toh. Kadang-kala ada pesawat, kita tidak dikasih Garbarata, padahal ada yang kosong. Kenapa? Efisiensi. Ya, semua sangka baik. Insya Allah hidupmu tenang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramah saya, lihatlah YouTube atau di IG saya. Di situ ada ceramah. Ya, jangan pesan khusus saya, jangan banding-bandingkan ulama. Jangan, tidak bagus kamu menjadi dewan yuri para ulama. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin pimpin doa Pak Ustadz. Iya, terakhir sebelum menutup. kita tutup acara. Mari kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua founder yang mendirikan perusahaan ini. Kita bisa cari nafkah berkumpul di tempat ini karena jasa-jasa orang tua yang mendirikan perusahaan ini. Sebagai rasa terima kasih dan syukur kita kirimkan suratul Fatihah kepada orang tua beliau-beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna wa
warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Zat yang maha memuliakan, muliakanlah perusahaan kami ini ya Allah. Muliakanlah perusahaan kami ini ya Allah. Angkat harkat dan martabat kami di tempat ini ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha melindungi, lindungi perusahaan kami ini ya Allah. Lindungi dari orang-orang yang jahat, lindungi dari hal-hal yang kami tidak inginkan ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk perusahaan ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Pak Ustadz atas doa bersamanya. Kita cukupkan untuk hari ini? Iya. Baik, sebelum kita bubar, kami selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf jika terdapat kekurangan baik sikap maupun kata kami. Terima kasih kepada para founder, para direksi, kepada tamu undangan, sister company, kepada khususnya Al-Mukarram Al-Ustadz Das'ad Latif. Terima kasih. Oh, yeah. Kita foto session terakhir, dimohon terakhir, jamaah berdiri. Nanti Ustadz Das'ad Latif di depan bersama dengan founder. Iya. Terima kasih. Sebelum semua jamaah bubar, setelah ini untuk beberapa penanya nanti diharapkan menuju ke depan. Ya, tadi ada Pak siapa tadi yang dari Galvanis, kemudian Mbak Nurul dari KMH, yang ketiga tadi Jembatan tadi. Oh iya, dari KMH dulu, yang kedua tadi Mas. Iya, kedua, yang ketiga dari Jembatan tadi. Yang ketiga Pak Erwin, yang terakhir yang tadi dari Jembatan. Jembatan. Kemudian juga ada door prize untuk yang datang pertama. Yang pertama datang adalah Pak Ibrahim dari Galvanis. Kemudian untuk yang ahwat yang datang pertama ada Mbak Istiqomah Saputri dari Tower. Ya, nanti diharapkan maju ke depan untuk mengambil buku. Baik, kita cukupkan Mas Adnan untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi untuk sholat Jumat pada hari ini, Bapak Ibu, sholat Jumatnya ada di 3 area ya. Untuk area PT UKK ada di Masjid Asinayah Pabrik.